dari kelompok 1 dan kelompok 10 kelas 6F Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan para anggota persidangan. Saya, Yesi Rahmawati sebagai MC, Ketua Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Yuniarti Purnama Dewi, anggota Majelis Hakim yang akan diperankan oleh Diva Irham dan Salah Sasti, panitera yang akan diperankan oleh Muhammad Naufal Akbar, jaksa penuntut umum yang akan diperankan oleh Amanda Bernadetta, penasihat hukum yang akan diperankan oleh Ibrahim Widiatama, tersangka yang akan diperankan oleh Hendy Fatur Rahman, dan saksi yang akan diperankan oleh Tio Putri dan Faris Al-Afan. Untuk memperjelas kasus posisi, langkah awal saya akan menceritakan sedikit tentang kejadian perkara yang terjadi. Di suatu saat, di belakang PTNS, tepatnya di Desa Bareko, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, terjadi suatu pencurian dengan kekerasan oleh tersangka yang bernama Hendy Fatur Rahman yang ditemani oleh temannya yang bernama Arif. Yang sebelumnya mereka sudah membawa 9 celurit yang berniat mencari tambahan untuk membeli minuman keras dengan melakukan pemerasan. Kepolisian telah menerima laporan masuk mengenai pencurian dengan kekerasan tersebut. Apakah pasal yang tepat untuk tersangka? Dan apakah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum akan dikabulkan oleh majelis hakim? Mari bersama-sama kita saksikan persidangan dari tim ini. Selamat menyaksikan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 1 Maret 2021, akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pencurian dengan terdakwa Hendy Fatur Rahman. Di sini saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir agar berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, rokok, membaca koran atau sejenisnya, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruangan sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, dalam ruangan sidang siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan kepada tempat yang telah disediakan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa salah perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan bersidang tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan jalannya persidangan. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman gambar harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di persidangan pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim atau ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila tata tertib tersebut bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Baik, itulah tata tertib persidangan untuk hari ini. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin semua untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara tindak pidana pencurian atas nama terdakwa Hendy Fatur Rahman dengan nomor 549-Fiksus-2020-Pengadilan Serang. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549-Fiksus-2020-Pengadilan Serang pada hari ini, Senin 1 Maret 2021 atas nama terdakwa Hendy Fatur Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silahkan masuk ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan identitas terdakwa. Nama lengkap Hendy Fatur Rahman, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Februari tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Lestari Segar 1 D4 C22 Medang Lestari, Serang, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah sudah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa Ya, Majelis Hakim. sudah menyelesaikan surat kuasa Anda? Sudah, Majelis Hakim. Tunjukkan. Silakan kembali ke tempat. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Majelis Hakim. Penasihat hukum sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Baik, tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara telah mengerti? Mengerti. Baik, penuntut umum silahkan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat dakwaan registrasi perkara nomor PDM 21L2 Serang /02/2021. Terdakwa, nama lengkap Hendy Fatur Rahman alias Hendoy bin Siswahadi. Tempat lahir Jakarta. Umur 21 tahun. Tanggal lahir 11 Februari 2000. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Lestari Segar 1 D4 C22 Medang Lestari, Serang. Agama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas. Penahanan. Jenis penahanan rutan, rumah tahanan Polres Serang. Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 2 April 2020.
diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 12 Mei 2020. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan 11 Juni 2020. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2020. Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020. Diperpanjang Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Dakwaan primer bahwa terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi bersama Arif Setiawan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di belakang PTNS, tepatnya di Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 21.00 terdakwa bertemu dengan Arif Setiawan di depan PT Mitsuba 2. Kemudian Arif Setiawan mengajak terdakwa untuk mencari tambahan uang untuk membeli minuman keras menuju kawasan modern dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Arif. Akan tetapi tidak menemukan kedai yang menjual minuman keras. Kemudian Arif memberikan sebilah celurit yang ternyata telah dibawanya sebelum bertemu terdakwa dengan tujuan untuk memeras korban untuk diminta uangnya. Kemudian terdakwa dan Arif pergi menuju belakang PTNS, tepatnya di Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, tempat di mana sering terlihat korban bersama dengan temannya. Sesampainya di belakang PTNS, terdakwa dan Arif melihat saksi Afan dan saksi Tio sedang duduk berdua. Terdakwa langsung berjalan mendekati saksi Afan dan saksi Tio, sedangkan Arif menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan. Kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Afan, dan ketika saksi Tio mengeluarkan uang sebesar 30.000 dari saku celananya, terdakwa langsung merampasnya dari tangan saksi Tio tanpa seizin pemiliknya. Akan tetapi setelah itu terdakwa merasa tidak puas dan langsung meminta 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam milik saksi Afan yang sedang dipegangnya dengan mengeluarkan sebilah celurit yang terdakwa simpan di pinggang dan terdakwa todongkan ke leher saksi Afan. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone saksi Afan tanpa seizin pemiliknya. Akan tetapi saksi Afan sempat melawan dengan cara menendang terdakwa dan terdakwa langsung membalas dengan mengayunkan celuritnya ke arah wajah saksi Afan. Saksi Afan sempat menangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Akan tetapi celurit tersebut mengenai jari tengah saksi Afan dan mengakibatkan luka robek, dan terdakwa bersama Arif langsung melarikan diri. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 365 ayat 2 kedua KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi bersama Arif Setiawan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 bertempat di belakang PTNS, tepatnya di Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat perkara, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling minimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.
dan perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 362 KUHP. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Sebelumnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Karena sebelumnya saya telah menerima salinan surat dakwaan, dalam hal ini saya selaku penasihat hukum tidak akan mengajukan nota keberatan. Baik, kalau begitu, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Penuntut umum, alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Saya akan hadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, apakah penuntut umum sudah siap? Karena para saksi belum siap untuk dihadirkan, maka saya meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, tolong dicatat. Baik, majelis hakim, sidang akan dilanjutkan pada Senin 8 Maret 2021. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, majelis. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549/Pitsus/2020/Pengadilan Serang pada hari ini, Senin 8 Maret 2021 atas nama terdakwa Hendi Fatur Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah saksi sudah siap untuk dihadapkan ke ruang sidang? Sudah, majelis hakim. Baik, saudara terdakwa silahkan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Baik, penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi 1 ke ruang sidang. Untuk saksi 1, silahkan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Baik, silakan duduk. Saya akan membacakan identitas saksi 1. Nama lengkap Tio Putri Naulian, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Tangerang 21 Juli 2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Lestari Molek 8, Blok D5 nomor 4, Medang Lestari Serang, agama Kristen, kebangsaan Indonesia. Apakah sudah benar? Benar, yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak, yang mulia. Sebelum memberi keterangan, terlebih dahulu saudara saksi akan disumpah. Bersediakah saudara untuk disumpah? Bersedia, yang mulia. Baik, saksi silakan berdiri untuk disumpah. Panitera.
kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai saksi dalam perkara ini, Sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali, Panitera, silakan kembali. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa sumpah tersebut mengandung arti bahwa saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada Tuhan, namun kepada hukum juga. Dan apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Penuntut umum sudah siap untuk memeriksa saksi? Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Langsung saja. Apakah benar dengan saudara Tio Putri Naulia? Benar yang mulia. Langsung saja. Saudara saksi, kapan dan di mana terjadi peristiwa pencurian terhadap saudara? Apakah saudara bisa jelaskan? Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 9 malam di belakang PT RS, tepatnya di DS Barengko, Kecamatan Kidin, Kabupaten Serang. Apakah saudara saksi mengerti siapa yang telah melakukan pencurian terhadap saudara dan apakah saudara mengenal? Mengerti yang mulia. Sehubungan saya telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh 2 orang. Saudara saksi, apakah saudara saksi bisa menjelaskan bagaimana awal mulanya pencurian itu terjadi? Saat saya sedang mengobrol dengan teman saya terkejut karena tiba-tiba datang seorang dan langsung meminta uang kepada teman saya. Karena saya tahu dia tidak membawa uang, jadi saya langsung keluarkan uang 30.000 yang ada di saku celana saya dan dia langsung merampasnya. Orang itu juga mengambil handphone teman saya sambil menodongkan celurit yang dia simpan di pinggangnya ke leher teman saya. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat ada saksi mata selain Anda dan teman Anda? Tidak, pada saat itu tidak ada siapa-siapa, hanya saya, teman saya, dan juga kedua pencuri tersebut. Saudara saksi, saat kejadian pencurian tersebut, tahukah saudara dengan ciri-ciri pelaku dan ciri-ciri motor yang mereka naiki? Ciri-ciri salah satu pelaku menggunakan kemeja putih dengan celana jeans hitam dan pelaku yang satunya lagi memakai kaos biru dengan celana jeans abu-abu. Ciri-ciri motor yang mereka pakai adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam. Apakah semua keterangan yang saudara saksi berikan sudah benar dan apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Semua keterangan yang saya berikan semuanya benar dan tidak ada keterangan lain. Oke. Penasihat penuntut umum, apakah ingin memberikan pertanyaan? Bagaimana penuntut umum? Sudah cukup ya? Penasihat hukum, apakah ingin menanyakan? Kiranya cukup yang mulia. Oke. Baik, kepada saudara saksi Tio, silakan kembali ke tempat duduk saudara. In progress. Baik, penuntut umum, apakah saksi Afan sudah siap untuk diperiksa? Sudah majelis hakim, tetapi dikarenakan kondisi dan kendala, saksi Afan tidak dapat hadir di persidangan. Jadi kami menghadirkan saksi secara online. Baik, silakan. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara saksi Afan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Saya akan membacakan identitas saksi. Tolong didengarkan. Nama lengkap Faris Al-Afan, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 1 April 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Warakas 5, Gang 11, nomor 92A
RT 7 RW 10 Waraka Serang. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah sudah benar? Bagaimana saksi, apakah sudah benar? Benar. Baik. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum memberi keterangan terlebih dahulu, saudara saksi akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Siap, bersedia. Baik. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa sumpah tersebut mengandung arti bahwa saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saksi dapat dituntut karena sumpah palsu. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, saudara Afan, akan saya lanjutkan. Jadi, kapan dan di mana telah terjadi pencurian terhadap saudara tersebut? Jelaskan. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekira jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di belakang PTNS, tepatnya di DS Brengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Mengertikah saudara siapakah yang telah melakukan pencurian terhadap saudara dan apakah saudara mengenalnya? Jelaskan. Mengerti, sehubungan saya telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh 2 orang. Bagaimana awal mulanya sampai terjadi pencurian terhadap saudara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak saudara ketahui? Jelaskan. Pada hari 11 Januari 2020, sekira jam 21.00 waktu Indonesia Barat, saya sedang mengobrol berdua dengan teman saya, membahas masalah bisnis. Situasi saat itu cukup sepi, kemudian saya mendengar suara motor berhenti dan saya kira itu hanya orang biasa yang sedang parkir. Tapi tidak lama setelah itu, ada seseorang yang langsung berjalan ke arah saya dan teman saya. Orang tersebut langsung meminta uang kepada saya. Tetapi saya tidak membawa uang. Lalu saat teman saya mengeluarkan uang sebesar Rp30.000 dari saku celananya, dia langsung merampasnya. Setelah itu orang tersebut langsung mengambil handphone yang sedang saya pegang. Dan dia mengancam dan menodongkan dengan mengeluarkan sebilah celurit ke leher saya. Mengertikah saudara maksud dan tujuan kedua pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap saudara? Jelaskan. Tujuannya saya tidak tahu, karena saya merasa tidak ada masalah dengan kedua orang tersebut. Baik, apakah penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang dia. Baik. Saudara Afan, apakah suaranya terdengar? Siap, terdengar. Saat mengalami pencurian tersebut, tindakan apa yang saudara lakukan? Saya sempat melawan dengan cara menendang orang itu, tapi dia langsung membalas dengan mengayunkan celuritnya ke arah wajah saya. Lalu saya menangkis dan menggunakan tangan kiri dan celurit tersebut mengenai jari tengah saya dan mengakibatkan luka robek. Oh, begitu. Baik, sudah. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Sedikit ada yang ditanyakan dari saya sebagai penasihat hukum. Mohon maaf kepada Yang Mulia, saya berizin untuk menanyakan kepada saksi Afan.
Oke. Saat kejadian pencurian tersebut, tahukah saudara dengan ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut? Jelaskan. Ciri-ciri salah satu pelaku menggunakan kemeja putih dan pelaku yang satunya lagi yang berada di motor memakai kaos biru. Tinggi pelaku yang pakai kemeja kira-kira 165 cm dan sedikit gemuk. Kalau yang pakai kaos sekitar 170 cm. Sudah benarkah semua keterangan yang saudara berikan? Dan apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Semua keterangan sudah benar dan tidak ada keterangan lain. Baik, sudah cukup. Baik, kepada saudara saksi Afan, pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Baik, kepada saudara saksi Afan, pemeriksaan terhadap saksi telah selesai. Silakan jika saudara ingin meninggalkan ruang Zoom ini. Baik, terima kasih saudara Afan. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah benar keterangan dari kedua saksi tersebut? Benar yang mulia. Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah ada saksi selanjutnya? Cukup majelis hakim. Baiklah, karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Tidak yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549/Pitsus/2020/Pengadilan Serang pada hari ini, Senin 15 Maret 2021 atas nama terdakwa Hendy Fatur Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silahkan masuk ke ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah majelis hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, penuntut umum silakan dengan tuntutan saudara. Terima kasih majelis hakim. Tuntutan pidana nomor register perkara PDF-21/L2/Serang/02/2020. Pendahuluan. Majelis hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan atas kesempatan memberikan waktu pada kami untuk membacakan tuntutan ini. Saya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama
Hendy Fatur Rahman alias Endoy bin Siswa Hadi, tempat lahir Jakarta, umur 21 tahun, tanggal lahir 11 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lestari Segar 1 D4C22 Medang Lestari Serang, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Berdasarkan surat ketetapan hakim pada Pengadilan Negeri Serang nomor 549 garis miring pidana khusus garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Serang, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan pasal 365 ayat 2 kedua dan pasal 362 KUHP. Demikian juga dalam persidangan ini terdakwa membenarkan isi dakwaan penuntut umum dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum. Selanjutnya, fakta-fakta persidangan telah dicantumkan dalam surat dakwaan dan kemudian keterangan terdakwa telah dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, analisis yuridis. Majelis hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan, dengan selesainya pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti di atas, maka kami akan menguraikan pembuktian perbuatan atau gedreji yang didakwakan kepada terdakwa ini. Maka selanjutnya kami akan melanjutkan dengan pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari seluruh tuntutan pidana kami ini, yaitu tindak pidana apakah yang dilakukan terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dimaklumi bahwa dakwaan kami berbentuk dakwaan subsidiar, yaitu dalam pasal 365 ayat 2 kedua dan pasal 362 KUHP. Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam putusan yaitu AD.1. barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa di sini adalah setiap orang adalah terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Endoy bin Siswa Hadi yang telah dihadapkan di persidangan dan diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa maka dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum. AD.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Menimbang bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 terdakwa dan seorang temannya telah mendatangi saksi Tio dan saksi Afan yang sedang berjalan, lalu berkata minta tambah. Lalu saksi meminta uang sebesar 30.000 kepada pacar saksi dan memberikannya kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menodongkan senjata tajam berupa celurit di leher saksi, dan lalu terdakwa langsung merogoh kantong celana sebelah kiri saksi dan mengambil satu buah handphone merek Realme C2 warna hitam milik pacar saksi, dan setelah mendapatkan satu buah handphone, terdakwa kabur namun dikejar oleh saksi Afan. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. AD.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 ketika terdakwa dan seorang temannya telah mendatangi saksi Hendry Wijaya. AD.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Menimbang bahwa benar pada hari Minggu 12 Januari 2020 ketika terdakwa dan seorang temannya mendatangi saksi, lalu datang dua orang tidak saksi kenal menghampiri saksi, tiba-tiba berkata minta tambah. Terdakwa meminta uang tersebut sebesar 30.000 kepada pacar saksi dan memberikannya kepada terdakwa. Lalu terdakwa malah menodongkan senjata tajam berupa celurit di leher saksi. Lalu terdakwa langsung merogoh kantong celana sebelah kiri saksi dan mengambil satu buah handphone merek Realme C2 warna hitam milik pacar saksi, dan setelah mendapatkan satu buah handphone terdakwa kabur namun dikejar oleh saksi Afan. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. AD.4 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Menimbang bahwa setelah saksi Afan akan menyerahkan uang sebesar 30.000, terdakwa langsung menodongkan senjata tajam berupa celurit di leher saksi, lalu merogoh kantong celana sebelah kiri saksi dan mengambil satu buah handphone merek Realme C2 warna hitam milik pacar saksi. Dan setelah mendapatkan satu buah handphone, terdakwa kabur. Namun saksi Afan mengejar dan menendang terdakwa. Lalu terdakwa tersebut jatuh masuk ke dalam gorong-gorong, dan pada saat itu satu buah handphone tersebut jatuh di pinggir gorong-gorong, dan terdakwa langsung mendatangi saksi dan menebas saksi menggunakan celurit yang mengenai jari tengah pada tangan kiri saksi. Menimbang bahwa benar kejadian itu, saksi terluka di bagian jari, terkena celurit, dan jari saksi terputus satu ruas, lalu disambung lagi tapi sudah tidak punya kuku. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum AD 5 titik. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Menimbang bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, terdakwa datang bersama dengan seorang teman yang bernama Arif masuk dalam daftar pencarian orang yang menunggu di sepeda motor. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dan pasal 362 KUHP semuanya telah terpenuhi. Oleh karena itu, kami penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Endoy bin Siswa Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Selanjutnya, dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan bersifat melawan hukum, sehingga terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi berupa pidana. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, keadaan yang meringankan, terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Endoy bin Siswa Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana A. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam surat dakwaan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Endoy bin Siswa Hadi dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam. 2. 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam. Dan yang ketiga, 1 buah celurit. Ulangi. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam. 2. 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam beserta uang Rp30.000. Selanjutnya, dikembalikan kepada saksi Afan atau saksi Leo. Yang pertama, baju kemeja putih dan celana jeans warna hitam. Selanjutnya,
dirampas untuk dimusnahkan baju kemeja warna putih, celana jeans hitam, beserta 1 buah celurit. Demikianlah surat tuntutan pidana ini saya bacakan dan diserahkan kepada persidangan hari ini, Senin 15 Maret 2021. Terima kasih Majelis Hakim. Silakan duduk. Saudara terdakwa, mengertikah saudara dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya saya berikan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Saya selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Namun untuk menyusun nota pembelaan, saya meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana dengan penuntut umum? Apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh penasihat hukum? Setuju Majelis Hakim. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Panitera, silakan dicatat. Baik yang mulia, sidang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021. Ulangi. Baik yang mulia, baik majelis hakim, sidang akan dilanjutkan pada 22 Maret 2021. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara sudah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549/Fitsus/2020/ Pengadilan Serang pada hari ini, Senin 22 Maret 2021 atas nama terdakwa Hendi Fatur Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara terdakwa sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Penasihat hukum sudah siap dengan pembelaan saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih majelis hakim. Saya akan membaca nota pembelaan dengan nomor 549/pidana khusus/2021/ Pengadilan Serang. Yang mulia majelis hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang dengan penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dalam mengungkapkan perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Tak lupa juga saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya sebagai ahli negara, yang telah dengan segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum, yaitu dari pandangan yang subjektif
dari sisi yang objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan saya, pembela atau penasihat hukum yang mempunyai pandangan yang objektif dari posisi yang subjektif. Namun hendaknya pembelaan yang saya ajukan ini dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi sebagai persoalan hukum. Khususnya hukum acara pidana dilihat dari sudut pembelaan. Berdasarkan surat penetapan hakim dalam Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2021 nomor 122 garis miring pidana khusus garis miring 2021 pidana Serang telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai Pengadilan Serang. Tadi pidana. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Maret 2021 nomor 122 garis miring pidana khusus garis miring 2021 Pengadilan Serang telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap: Hendi Fatur Rahman, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Februari tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Lestari Segar, nomor 1 D4C22, Medang Lestari, Serang. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Terdakwa tersebut dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan subsidiar, yaitu pasal 362 ayat 2 kedua Undang-Undang Nomor 1. Apa 365? Loh. Terdakwa tersebut dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan subsidiar, yaitu pasal 365 ayat 2 kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa tersebut dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan subsidiar, yaitu pasal 365 ayat 2 kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan pula saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada Ketua Majelis yang telah dengan sabar memimpin persidangan ini sehingga persidangan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Begitu pula dengan saudara jaksa penuntut umum yang telah berupaya mengungkapkan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi. Atas dasar itu, saya selaku penasihat hukum terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, dapat merugikan diri sendiri, orang tua, dan juga dilarang oleh negara dan agama. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang. 2. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya. 3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 4. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pledoi atau nota pembelaan ini yang saya bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Selasa 22 Maret 2021, atas perhatian dan perkenan. Demikian pledoi atau nota pembelaan ini saya bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin
22 Maret 2021 atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim terhadap nota pembelaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, silakan duduk. Untuk penuntut umum, apakah ada tanggapan? Ya, Majelis Hakim, menurut saya surat tuntutan yang saya ajukan sudah sangat tepat dan meyakinkan, dan apa yang saya dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 362 dan pasal 365 ayat 2 kedua KUHP yang telah terbukti secara sah. Oleh karena itu, saya tetap pada surat tuntutan saya, Majelis Hakim. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada tanggapan? Baik, ada Majelis Hakim. Menurut saya, penuntut umum telah keliru menerapkan pasal yang didakwakan. Dan menurut saya, hanya pasal 365 ayat 2 kedua saja yang dapat diputuskan, dikenakan. Saya rasa cukup Majelis Hakim. Baik, Majelis Hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyusun putusan. Bagaimana penuntut umum? Bisa? Bisa, Majelis Hakim. Bagaimana dengan penasihat hukum? Bisa? Bisa, Yang Mulia. Baik, Panitera, tolong dicatat. Baik, Yang Mulia, sidang akan di 29 Maret. Baik, Yang Mulia, sidang akan ditunda apa? Dilanjutkan pada hari Baik, Yang Mulia, sidang akan dilanjutkan pada Senin 29 Maret 2021. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549/Pitsus/2020/Pengadilan Serang pada hari ini, Senin 29 Maret 2021 atas nama terdakwa Hendi Fatur Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silahkan masuk ke ruang sidang. Apakah saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 549/Pitsus/2020/Pengadilan Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Hendi Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi. Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 11 Februari tahun 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Lestari Segar 1 D4 C22 Medan Lestari Serang, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Menimbang
bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendy Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi dengan pidana penjara selama 5 tahun dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam, 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam dikembalikan kepada saksi Tio atau saksi Afan. 1 baju warna putih, 1 baju kemeja warna putih, 1 celana jeans warna hitam. Ulangin, ada uang ya, lupa. 1 unit handphone, ulangi. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam, 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp30.000 dikembalikan kepada saksi Tio atau saksi Henry, atau dikembalikan kepada saksi Tio atau saksi Afan, 1 baju kemeja warna putih, dan 1 celana jeans warna hitam, beserta dengan 1 celurit dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 3. Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dibaca oleh majelis hakim. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibaca oleh majelis hakim. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 1. Barang siapa. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dan 5. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 2 kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dari penahanan yang sah. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam, 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam, dan uang sebesar Rp30.000 merupakan milik dari saksi korban sehingga dikembalikan kepadanya. Sedangkan 1 kemeja warna putih dan 1 celana jeans warna hitam beserta dengan celurit dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang
bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula dengan membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 365 ayat 2 kedua KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka dengan ini majelis hakim mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Hendi Fatur Rahman alias Ndoy bin Siswa Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan subsidi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam, 1 dus handphone merek Realme C2 warna hitam, dan uang sebesar Rp30.000 dikembalikan kepada saksi Tio atau saksi Afan. 1 baju kemeja warna putih, 1 celana jeans warna hitam, dan sebilah celurit dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin 29 Maret. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Yuniarti Purnama Dewi SHMH sebagai Hakim Ketua, Diva Irham Aditama SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Sela Sasti Miranti SHMH sebagai Hakim Anggota 2, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Noval Akbar SH, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Amanda Bernadetta SHMH selaku penuntut umum, dan terdakwa didampingi oleh Ibrahim Widiata Majaya SHMH selaku penasihat hukumnya. Saudara terdakwa, mengertikah saudara dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Sudah mengerti, Yang Mulia. Bagaimana dengan penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, sidang perkara tindak pidana pencurian nomor 549/Pitsus/2020 Pengadilan Serang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Jaksa penuntut umum
Penasihat hukum. Inilah penampilan persidangan hari ini yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 10 kelas 6F Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Terima kasih telah menyaksikan persidangan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.